Buol akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perbincangan di masyarakat. Buol seolah menjadi sebuah kosakata baru dalam dunia pemberitaan ataupun perpolitikan di Indonesia. Hal ini terjadi karena buol selalu dikaitkan dengan masalah yang tengah hangat. Tapi tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya, apa sebenarnya itu buol? Kalau memang buol adalah nama suatu daerah, lantas di manakah letak Buol? Buol adalah nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah sebuah kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Buol Toli-Toli pada 13 tahun yang lalu. Lantas bagaimana potret Kabupaten Buol? Bagaimana cara mencapainya dan sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat di sana? Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini, tim Metro TV melakukan perjalanan ke Kabupaten Buol untuk melihat langsung potret Kabupaten Buol. Perjalanan dengan pesawat komersil dari Jakarta ke Palu, Sulawesi Tengah ditempuh kurang lebih 3 jam. Bandara Mutiara Palu menjadi pintu gerbang bagi para pendatang, wisatawan sekaligus investor yang berkunjung ke ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah saat ini terdiri dari 10 kabupaten dan 1 kota yang terbagi menjadi 147 kecamatan. Dari kota Palu, perjalanan dilanjutkan ke tujuan, Kabupaten Buol. Dengan menempuh jalan darat dengan menggunakan mobil, perjalanan ke Buol cukup menyita waktu. Keindahan pantai dan potensi perairan di sepanjang jalan ke Kabupaten Buol menunjukkan kekayaan alam Provinsi Sulawesi Tengah. Sarana jalan sudah tergolong bagus, meski tengah ada perbaikan jembatan di sana-sini. Volume kendaraan yang lewat masih terbatas, apalagi di malam hari. Dari kota Palu ke kabupaten yang memiliki julukan Kabupaten Sawit ini sekitar 700 km dengan waktu tempuh sekitar 20 jam. Setelah lebih dari 20 jam perjalanan darat, sampailah di Kabupaten Buol. Wilayah Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kota Biau. Secara administratif, tahun 2009 Kabupaten Buol terdiri atas 11 kecamatan dan 101 desa serta 7 kelurahan dengan luas wilayah 4.043,57 km persegi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Buol mencapai 132.381 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 29 jiwa per kilometer persegi. Sektor pertanian dalam arti luas menyebar pada seluruh wilayah dengan didominasi tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang-kacangan.
Potensi ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buol karena didukung oleh kesuburan tanah dan iklim pantai dan pegunungan. Sumber daya di Buol ini sebenarnya menjanjikan untuk bagaimana bisa membiayai rumah tangganya sendiri. Hanya tentunya sumber daya alam ini membutuhkan investor-investor yang harus masuk di Kabupaten Buol sesuai dengan apa yang ada dan terkandung di perut bumi kita di Kabupaten Buol. Sejarah Buol tidak terlepas dari silsilah kerajaan Nusantara yang ada, bahkan jauh sebelum masuknya penjajahan Belanda. Salah satu sektor yang menopang perekonomian kerajaan Buol zaman itu adalah dengan adanya pertambangan emas. Buol, perkembangannya Buol dari tahun 27. Pada saat itu kakek saya sebagai raja ada di foto sini. Coba ambil memang sudah berubah ya, sudah ada perkembangan. Perkembangannya apa ya? Mulai dari pembangunan masih apa ya? Banyak yang boleh dikata belum selesai ya. Dengan adanya bupati yang terlibat ini, barangkali anda lihat semua bangunan ini belum ada yang selesai, belum dibayar. Kabupaten Buol juga memiliki komoditi unggulan di bidang perkebunan, misalnya kelapa sawit. Perkebunan besar yang ada di Kabupaten Buol adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Hardaya Inti Plantation dengan fasilitas pabrik berkapasitas 45 ton per hari dan yang diproduksinya mencapai 53.402 ton pada tahun 2009. Perkebunan yang telah dirintis sejak tahun 1994 ini melibatkan banyak tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja yang melakukan kegiatan di perkebunan ini adalah masyarakat asli Buol ditambah dengan para pendatang. Adanya perkebunan kelapa sawit terbesar di daerah yang berbukit-bukit ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada perkembangan Kabupaten Buol. Baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi lokomotif penggerak ekonomi setempat. Sudah 18 tahun CCM, ya masyarakat Buol apa ya, karena punya pekerjaan yang tertentu di CCM, jadi kalau menurut saya makmur masyarakat dengan adanya CCM. Ya, cuma saya ya sejahtera ya. Cuma saya tidak tahu akhir-akhir ini, ya kan? Kalau sampai akhir ini ya CCM masih dikenal dia membantu masyarakat Buol. Secara tidak langsung, keberadaan kebun kelapa sawit ini juga ikut memberikan kontribusi bagi daerah Kabupaten Buol hingga menjadi seperti sekarang ini, maju dan berkembang. Selain berproduksi menghasilkan buah kelapa sawit yang akhirnya nanti akan menjadi satu komoditas, misalnya minyak kelapa sawit. Saya kerja di sini 6 tahun. Pekerjaan saya sebagai operator atau sopir mobil mengangkut buah dari loading rim ke pabrik. Setiap harinya saya bisa dapat 4 sampai 5 red. Sebenarnya saya selama 6 tahun di sini saya telah merasakan hasil di sini yang cukup baik. Sebenarnya kami karyawan di sini sejahtera. Kalau penghasilan saya dalam 1 bulan rata-rata 3,5 juta. Jadi saya berpikir itu cukup. PT HIP dalam melakukan aktivitasnya terus mengupayakan melibatkan semua unsur masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.
Beberapa hal yang menjadi konsentrasi perusahaan misalnya mengembangkan kebun inti plasma bagi masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan sejalan dengan aturan yang berlaku dan sebagai satu upaya untuk berbagi dan peduli kepada masyarakat sekitar demi mencapai kemajuan bersama. Sudah sejak lama perkebunan kelapa sawit ini berdampingan dengan lahan permukiman transmigrasi yang menempati wilayah yang bersebelahan dengan lahan perkebunan. Hal ini sekaligus menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja, dan di pihak lain, dengan keterlibatan masyarakat penghuni permukiman, jelas keberadaan kebun sawit ini memberikan mereka kepastian pekerjaan melalui suatu sistem yang saling menguntungkan. Jadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Hardaya Inti Plantation ini sebenarnya sejak Kabupaten Buol Toli-Toli. Dan dengan beradanya perusahaan ini, dampak masalah pendapatan dan ekonomi masyarakat itu agak meningkat. Karena dengan adanya perusahaan ini kan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sendiri yang sampai sekarang ini. Artinya masyarakat itu dipekerjakan di perusahaan itu, dan itu komitmen pemerintah daerah dengan pihak perusahaan dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu dan Kabupaten Buol ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, tentunya himbauan pemerintah terhadap investor yang ada, yang pertama tentunya dia harus bagaimana caranya untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat itu saling membangun Kabupaten Buol yang pertama dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Buol yang ada untuk bisa membantu dia dan bekerja di perusahaan dia, itu yang pertama. Yang kedua tentunya perusahaan ini juga kita harapkan bagaimanapun harus transparansi juga dengan masyarakat kita. Hal-hal yang mungkin menyangkut bagaimana masalah lahan yang ada dan sebagainya termasuk hal-hal yang lain. Dan tidak perlu ada sembunyi-sembunyi. Kondisi pabrik pengolahan yang relatif modern ini pada setiap pengoperasiannya dilakukan sesuai dengan standar prosedural yang ada. Aspek penting yang menyangkut kelestarian lingkungan selalu menjadi perhatian utama pihak perusahaan. Dalam proses produksi, tandan buah kelapa sawit sebagai bahan baku utama hampir semua tidak meninggalkan sisa sebagai residu yang tidak berguna. Menjadi material yang dapat digunakan sehingga dapat dikatakan tidak ada sisa terbuang yang akan menjadi beban lingkungan. Letak pabrik ini pun sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tingkat kebisingan dan pergerakannya tidak mengganggu masyarakat setempat karena letaknya yang jauh dari permukiman. Sebenarnya langkah ideal bagi tumbuh kembangnya suatu tanaman perkebunan adalah pada tanah yang relatif rata dan datar. Hal ini akan memudahkan bagi pembukaan dan perawatannya. Jika dibandingkan dengan lahan yang berbukit seperti ini, PT HIP membutuhkan pembiayaan yang berlipat, baik untuk pembukaan lahan maupun pada saat perawatannya. Belum lagi wilayah yang demikian mengandung potensi rawan musibah alam. Untuk itulah, demi menjaga kondisi alam yang harus tetap seimbang, melalui program kepedulian sosial dan lingkungan, PT HIP terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan perawatan lahan. Pengerukan daerah aliran sungai dan perbaikan jalan sebagai sarana transportasi umum terus dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan dengan tujuan demi kepentingan bersama antara pihak perusahaan dan Pemda setempat serta masyarakat sebagai penggunanya.
masyarakat saya kasih contoh. Sekarang jalan kabupaten mulai keluar dari kebun sawit sampai kepada poros jalan nasional sekarang di Desa Negeri Lama. Selama ini perusahaan CCM yang perbaiki. Termasuk ini pembuatan tanggul ini berapa kilometer ini. Dan ini sudah keempat kalinya ini. Keempat kalinya ini diperbaiki terus. Karena memang ini kan rawa-rawa ini, ya. Rawa-rawa ini. Tadinya begini kan sudah enak ini kendaraan. Ke depan dan dia tidak hanya sampai di sini. Kami mau sebentar tanggul ini akan menjadi satu permanen. Ini kan darurat ini, Pak. Sebelum ada tanggul ini, beberapa desa ini terancam banjir. Terancam banjir. Nah, sini selesai dari ini, rencana mereka lagi sudah menurun ke desa tetangga yaitu Desa Bungkupi untuk memperbaiki. Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Intip Plantation yang dirintis sejak tahun 1994 ini, baik langsung maupun tidak, telah membawa dampak pada daerah Buol. Keberadaan perusahaan perkebunan terbesar di Buol ini ternyata mendorong investor lain untuk mengelola sumber daya alam yang masih banyak demi kemakmuran masyarakat Buol sendiri. Faktor keamanan serta iklim yang kondusif merupakan faktor utama bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah daerah setempat. Kebijakan yang memberi kenyamanan dalam berinvestasi, saling menguntungkan bagi semua pihak termasuk masyarakat setempat, serta kemudahan perizinan. Namun akhir-akhir ini keamanan di Kabupaten Buol sedikit terganggu dengan adanya gangguan keamanan. Baik gangguan keamanan yang murni timbul antar warga di masyarakat maupun gangguan yang bermuatan politis. Bentuk gangguan ini bahkan sampai menyebabkan terganggunya operasional pabrik kelapa sawit di daerah ini. Kalau investor masuk Buol, ini sudah banyak, tetapi kembali. Ya, istilah sebelum menanam sudah dipetik. Ya, soal peras saya enggak tahu lah Pak ya, apa peras apa hanya menurut perusahaan. Menurut perusahaan sebelum tanam sudah memetik. Barangkali bapak-bapak sudah ngerti ini bahasa ini. Ya. Banyak pulang, spesor, tambang emas, banyak tambang yang masuk Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya bupati baru ini mungkin ada perubahan. Apabila semua kepentingan bisa terakomodasi, baik pemerintah daerah, masyarakat, serta investor, Kabupaten Buol tentunya bisa maju. Meski sampai saat ini, Kabupaten Buol masih masuk dalam daftar 183 kabupaten di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Kabupaten baru tentunya membutuhkan mitra, baik swasta, investor dalam ataupun luar negeri, dan masyarakat itu sendiri untuk membangun daerahnya. Dengan adanya jaminan keamanan, iklim yang kondusif, dan prospek sumber daya alam yang baik, diharapkan ke depannya akan banyak investor yang tertarik.